Ya, jadi kabarnya ini sholat taraweh teman-teman 2016. Waduh gerakannya. Ketika mereka melakukan peribadatan layaknya umat muslim melakukan seperti zikir, sholawat, mereka malah kesurupan dan melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim, gerakan-gerakan yang tidak lazim yang kita lihat pada umumnya. Hal-hal semacam itu mereka anggap peribadatan yang sudah tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini saya mau mereaction lagi sebuah video orang terlihat sholat di dalam video itu namun dengan gerakan-gerakan yang tak lazim. Kalau biasanya kita ketahui pada umumnya orang-orang sholat itu berdiam diri dan khusyuk dengan bacaannya maupun dengan sholatnya. Namun di video ini terlihat ada gerakan-gerakan yang ya tak lazim gitu, yang tidak sesuai pada umumnya yang kita ketahui. Oke, coba kita langsung aja reaction videonya untuk melihat lebih lanjut dan membahasnya lebih lanjut. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik teman-teman ya. Di sini videonya berjudul Best Taraweh Names of Ramadan 2016. Berarti ini Ramadan 2016 tarawehnya ya. Di sini Best Taraweh, taraweh terbaik Ramadan 2016. Wah, disebut taraweh terbaik. Coba kita putarkan ya, simak baik-baik videonya. Wow. Wow. Wah, gerakannya sampai segitunya ya. Dan ini kita dengar membaca surah Ar-Rahman ya. Namun kalau teman-teman simak itu jamaahnya, mereka tetap berdiam, tidak bergerak-gerak seperti imamnya yang ada di sini ya. Ya, jadi kabarnya ini sholat taraweh teman-teman 2016. Waduh gerakannya. Kita tonton sampai selesai aja ya videonya. لم يطمسهم انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Wow, bergerak-gerak gitu ya. Oke, itu tadi videonya guys ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang imamnya bergerak-gerak badannya. Nah, tuh. Nah, bergerak-gerak gitu. Tapi kalau jamaahnya ini kelihatan tidak bergerak-gerak seperti imamnya gitu. Dan kalau kita lihat ini videonya sepertinya ini bukan orang Indonesia. Tentunya ini juga bukan sholat di Indonesia teman-teman ya. Oke, itu tadi videonya. Ketika seseorang sedang sholat, lalu melakukan gerakan di luar sholat itu 3 kali secara berturut-turut, ini adalah salah satu hal yang bisa membatalkan sholat tersebut. Namun itu adalah gerakan-gerakan dari badan besar ya, seperti tangan, badan ini kalau bergerak-gerak, lalu kepala juga itu kalau bergerak-gerak 3 kali secara berturut-turut termasuk bisa membatalkan sholat. Namun kalau gerakan-gerakan tersebut berasal dari anggota badan kecil seperti kedipan mata atau tangan ya, tapi ngapain juga orang sholat gini gerak-gerakin ya.
terus juga gerakan mulut, gerakan hidung. Pokoknya anggota-anggota badan kecil itu masih dianggap belum membatalkan sholat atau tidak membatalkan sholat. Keterangan ini saya adopsi dari ceramahnya Buya Yahya, yang mana saya lihat dalam channel YouTube Al-Bahjah TV. Buya Yahya menjelaskan mengenai gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Ini bisa teman-teman tonton untuk lebih jelasnya mengenai hal ini ya. Namun ada gerakan-gerakan besar yang memang diperbolehkan di dalam sholat. Contohnya gerakan untuk meluruskan shaf, atau gerakan mengisi saf yang kosong, dan juga gerakan membenarkan arah kiblat. Nah, ini adalah gerakan-gerakan besar yang diperbolehkan. Di luar itu semua tentunya hal-hal yang dikhawatirkan untuk bisa membatalkan sholat. Jadi jangan dilakukan teman-teman. Contohnya seperti pada video yang tadi kita reaction, kan imamnya sampai gimana ya, geraknya sedemikian rupa sampai ngangguk-ngangguk. Mungkin karena ingin suaranya terdengar keras, karena tidak ada mikrofon dan lain-lainnya, atau mungkin memang ya ada hal yang dia yakini seperti itu. Karena memang ada loh teman-teman kelompok orang-orang yang mengklaim diri mereka juga bagian dari Islam, namun ketika mereka melakukan peribadatan layaknya umat muslim lakukan seperti zikir, sholawat, mereka malah kesurupan dan melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim, gerakan-gerakan yang tidak lazim yang kita lihat pada umumnya. Hal-hal semacam itu mereka anggap peribadatan yang sudah tingkat tinggi. Jadi kalau ada orang yang berzikir atau bersolawat lalu kesurupan, itu dianggap sudah tingkatan tinggi, sudah mencapai hal yang luar biasa karena didatengin jin korin atau hodam atau apalah, pokoknya berbaur jin-jin gitu. Saya sudah sering bahas mengenai hal ini di channel YouTube saya, sampai ada yang berkomentar di video-video yang saya upload mengenai hal-hal tersebut ya. Ini komentarnya, silahkan tanya langsung ke sananya Min. Oh, jadi saya disuruh tanya langsung ke tempat ritual itu ya. Biar nggak salah paham, karena menurut guruku berzikirlah sampai ada yang menyebutmu gila. Wah, jadi memang hal-hal demikian yang terlihat gila dan kesurupan itu memang sengaja gitu untuk dihadirkan. Begini, di dalam Islam itu kita punya sosok panutan yang sudah sangat tinggi tingkatannya, bahkan tidak ada yang mengalahkannya. Sangat dimuliakan sekali dan sangat tentunya benar-benar memahami dan menjalankan ajaran agama Islam. Saking tingginya kemuliaan sosok tersebut, umat muslim yang meragukan kemuliaannya maka murtad. Ya, saking tingginya beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah saja yang merupakan manusia tingkatan yang sudah sangat tinggi sekali, tidak pernah melakukan ritual peribadatan di dalam ajaran agama Islam, baik itu zikir dan lain-lainnya, sampai beliau itu kesurupan. Jadi wajar kalau ada yang bertanya, ini ajaran apa? Kenapa zikirnya yang dia klaim itu adalah zikirnya umat muslim bisa membuat dia menjadi gila? Padahal kita tahu kan, berzikir itu adalah memuja-muja Allah dengan menyebutkan kalimat-kalimat tasbih ataupun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mendatangkan ketenangan pada diri kita. Bukan membuat kita kehilangan akal lalu menjadi ODGJ ataupun kesurupan. Nauzubillahi min zalik. Jadi hati-hatilah dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, namun dia berkedok ajaran Islam. Biasanya hal-hal semacam ini tuh nggak jauh-jauh dari hal-hal kemusyrikan ataupun syirik. Dan kita tahu juga kan bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pelaku-pelaku semacam ini itu saya sebutkan aja ya, orang-orang dukun-dukun yang berkedok ustadz gitu. Nauzubillah min zalik. Jadi hati-hati. Oke teman-teman, subscribe dan juga loncengnya ditekan ya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah saya sampaikan. Semoga bermanfaat juga apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.